Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Nuarisa dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi tentang arus bolak-balik. Sebelum masuk materi, ayo kita lihat dulu. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau alternating current atau AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Sumber arus bolak-balik prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Berikut adalah grafik arus bolak-balik dan juga generator yang menerapkan prinsip arus bolak-balik. Nah, materi yang A yaitu besaran dalam listrik bolak-balik. Yang pertama adalah tegangan dan arus. Arus dan tegangan listrik bolak-balik atau alternating current yaitu arus dan tegangan listrik yang arahnya selalu berubah-ubah secara kontinu atau periodik terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Tegangan dan arus rangkaian listrik bolak-balik atau AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan atau resistor, kumparan atau induktor, dan kapasitor. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu, demikian pula arus bolak-balik. Persamaan umum arus dan tegangan bolak-balik adalah I atau arus sama dengan I max atau arus maksimum kali sin omega T. Kemudian V atau tegangan sama dengan V max atau tegangan maksimum kali sin omega T. Kemudian kita masuk ke A yaitu arus dan tegangan efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah yang menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Apabila tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur, maka nilai tersebut adalah nilai efektifnya. Berikut hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum, yaitu Vf atau tegangan efektif sama dengan Vm atau tegangan maksimum per akar 2. Kemudian If atau arus efektif sama dengan Im atau arus maksimum per akar 2. Nah, yang B adalah arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus searah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Persamaannya adalah IR atau arus rata-rata sama dengan 2IM atau 2 arus maksimum per Pi sama dengan 0,637 IM atau arus maksimum. Dan VR atau tegangan rata-rata sama dengan 2 Vm atau 2 tegangan maksimum per Pi sama dengan 0,637 Vm atau 0,637 tegangan maksimum. Jadi ini adalah contoh soal tegangan dan arus. Jadi soalnya adalah suatu sumber listrik memiliki arus maksimum sebesar 4 ampere. Hitunglah arus efektifnya. Jadi yang diketahui adalah arus maksimum yaitu 4 ampere. Kemudian yang ditanya adalah arus efektif. Jadi penyesalannya adalah dengan IF atau arus efektif sama dengan I max atau arus maksimum per akar 2 sama dengan 4 per akar 2 sama dengan 4 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 4 akar 2 per 2 sama dengan 2 akar 2 ampere. Jadi arus efektifnya adalah 2 akar 2 ampere. Nah, jadi materi yang kedua yaitu impedansi. Impedansi adalah nama lain dari hambatan total dari rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber AC. Nilai impedansi dapat diketahui dari menghitung setiap komponen hambatan maupun menghitung menggunakan ohm. Jadi ini adalah gambar rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber AC.
Selanjutnya kita akan masuk ke impedansi resistor. Pada resistor berlaku hukum Ohm, V sama dengan IR. Jadi persamaan impedansi pada resistor adalah ZR sama dengan IR per I sama dengan R. Berdasarkan penurunan persamaan tersebut, impedansi resistor sama dengan nilai hambatan resistor itu sendiri. Sementara admitansi dari resistor yaitu YR sama dengan 1 per VR sama dengan 1 per R. Kemudian B, impedansi induktor. Persamaan impedansi induktor yaitu ZL sama dengan L DI kali T per DT per I kali T sama dengan L per DIE pangkat J omega T per DT per IE pangkat J omega T sama dengan L J omega IE pangkat J omega T per IE pangkat J omega T sama dengan J omega L. Besaran omega L sama dengan XL dinamakan dengan reaktansi induktif, sehingga impedansi induktif dapat pula dituliskan ZL sama dengan JXL. Admitansi dari komponen induktor adalah YL sama dengan 1 per ZL sama dengan 1 per JXL. Nah, yang C yaitu impedansi kapasitor. Persamaan impedansi kapasitor yaitu ZC sama dengan V kali T per C kali dV kali T per dt sama dengan 1 per C dikali VE pangkat J omega T per dVE pangkat J omega T per dt. Kemudian 1 per C dikali VE pangkat J omega T per J omega VE pangkat J omega T sama dengan 1 per J omega C. Jadi ZC sama dengan 1 per J omega C dikalikan min J per J sama dengan min J 1 per omega C. Kemudian nilai impedansi kapasitor ditulis dengan ZC sama dengan min JXC. Kemudian admitansi kapasitor besarnya yaitu YC sama dengan 1 per ZC sama dengan min 1 per JXC dikali min J per J sama dengan. Nah, berikut adalah contoh soal impedansi. Soalnya adalah jika terdapat suatu arus listrik dan tegangan listrik secara berturut-turut adalah 40 ampere dan 80 volt, hitunglah besar nilai impedansinya. Yang diketahui adalah arus yaitu 40 ampere dan tegangan 80 volt. Yang ditanya adalah impedansinya. Jadi penyelesaiannya adalah Z atau impedansi sama dengan I per V atau arus pertegangan. Jadi 40 ampere dibagi dengan 80 volt. Jadi hasilnya adalah 0,5 ohm. Jadi besar nilai impedansinya adalah 0,5 ohm. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian listrik bolak-balik. Jadi yang pertama yaitu rangkaian murni dan kombinasi. Yang A yaitu rangkaian resistif. Ketika sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, arus akan mengalir melalui resistor. Resistor adalah komponen pasif yang hanya dapat mendisipasi energi. Bentuk disipasi energi tersebut berupa energi kalor. Nilai resistansi resistor juga tidak terpengaruh oleh nilai frekuensi sumber. Kemudian tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber yaitu VR sama dengan V max sin omega T. Berikut adalah grafik dan diagram rangkaian resistif. Nah, jadi yang B yaitu rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Jadi rumusnya adalah XL atau reaktansi induktif sama dengan omega L. Berikut adalah grafik dan diagram rangkaian induktif. Selanjutnya kita akan masuk ke yang C yaitu rangkaian kapasitif.
Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Rumusnya adalah V sama dengan Vm sin omega T dikurang Pi per 2. Jadi ini adalah grafik dan diagram rangkaian kapasitif. Selanjutnya kita akan masuk ke yang D, yaitu rangkaian seri antara R dan L. Apabila R dan L dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, berlaku persamaan yaitu VR sama dengan IR dan VL sama dengan IXL. Kemudian V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Jadi Z mutlak atau impedansi mutlaknya sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Jadi tan sama dengan VL per VR sama dengan XL per R. Kemudian V sama dengan IMX atau arus maksimum. Z sin omega T ditambah dengan beda sudut fase tegangan arus. Jadi Vm sama dengan IMZ. Berikut adalah grafik dan rangkaian R dan L. Kemudian yang E, yaitu rangkaian seri antara R dan C. Apabila R dan C dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, berlaku rumus yaitu VR sama dengan IR, kemudian VC sama dengan IXC. Jadi V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Jadi Z mutlak sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat. Jadi tan sama dengan VC per VR sama dengan XC per R sama dengan V sama dengan IMZ sin omega T ditambah dengan beda sudut fase tegangan arus. Jadi Vm sama dengan IMZ. Berikut adalah grafik dan rangkaian R dan C. Selanjutnya kita akan masuk ke yang F, yaitu rangkaian seri antara L dan C. Apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C, rangkaian dapat bersifat induktif atau kapasitif. V sama dengan VL kurang VC jika VL lebih dari VC, maka akan bersifat induktif. Kemudian beda sudut fase tegangan arusnya sama dengan Pi per 2. Kemudian V sama dengan VC dikurang VL jika VL kurang dari VC, bersifat kapasitif. Kemudian beda sudut fase tegangan arusnya sama dengan min Pi per 2. Kemudian V sama dengan 0 jika VL sama dengan VC, maka akan terjadi resonansi. Rumusnya adalah V sama dengan IM 2 sin sama dengan omega T dikurang Pi per 2. Berikut adalah diagram dan rangkaian L dan C. Selanjutnya kita akan masuk ke yang G, yaitu rangkaian seri RLC. Apabila rangkaian seri RLC dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, akan berlaku VR sama dengan IR, jadi VL sama dengan IXL, jadi VC sama dengan IXC. Kemudian Z mutlak sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL dikurang XC kuadrat. Kemudian Z sama dengan Vm per Im atau Z sama dengan Vf atau IF. V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL kurang VC kuadrat. Kemudian VR sama dengan Vm sin omega T. Kemudian VL sama dengan Vm sin omega T ditambah 90 derajat. Kemudian VC sama dengan Vm sin omega T dikurang 90 derajat. Jadi tannya sama dengan VL dikurang VC per VR sama dengan XL dikurang XC per R. Berikut adalah contoh soal rangkaian murni dan kombinasi. Jadi soalnya adalah sebuah rangkaian seri RLC terdapat tegangan resistif, induktif, dan kapasitif. Secara berturut-turut adalah 25 volt, 40 volt, dan 35 volt. Hitunglah tegangan totalnya. Jadi diketahui
VR sama dengan 25 volt, VL sama dengan 40 volt, kemudian VC sama dengan 35 volt. Jadi yang ditanya adalah tegangan total atau V total. Jadi akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL dikurang VC kuadrat. Kemudian jadi akar 25 kuadrat ditambah 40 dikurang 35 kuadrat. Jadi 25 kuadrat ditambah 5 kuadrat akarnya. Jadi akar 625 ditambah 25 sama dengan 5 dikali 26. Jadi akar 5. Jadi hasilnya 5 akar 26. Kemudian jadinya adalah 25,49 volt. Jadi tegangan totalnya adalah 25,49 volt. Yang kedua yaitu rangkaian resonansi. Pada dasarnya rangkaian resonansi adalah rangkaian serial C yang mengikuti satu keadaan tertentu. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real, artinya komponen biner bernilai 0. Kemudian impedansi total rangkaian resonansi sebesar Z mutlak sama dengan akar R kuadrat sama dengan R. Kemudian besar frekuensi resonansi rangkaian adalah FR sama dengan 1/2pi, akar 1/LC. Kemudian besarnya frekuensi sudut rangkaian resonansi adalah omega R sama dengan 2pi FR sama dengan 2pi, 1/2pi, akar 1/LC sama dengan akar 1/LC. 3. Daya pada rangkaian bolak-balik. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif yang melaluinya. Dirumuskan P sama dengan P atau daya semu sama dengan VF dikali IF atau tegangan efektif dikalikan dengan arus efektif. Berikut adalah gambar diagram fasor gaya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi keempat, yaitu penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Yang pertama adalah tuning. Tuning telah banyak dibahas pada pokok bahasan sebelumnya. Kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Supaya stasiun receiver mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator variabel harus diputar sehingga menjadi resonansi. Nah, yang kedua adalah filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan filter pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal masukan sekaligus melakukan transistor dan op-amp. Kemudian sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Filter ada bermacam-macam jenis dan konfigurasinya. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.